Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetap optimis saudara. Dalam satu minggu ini kita akan membahas tentang tema lepas dari teror masa lalu. Ini penting karena setiap orang punya masa lalu dan masa lalu itu tidak bisa kita delete, masa lalu itu tidak bisa kita hapus gitu, tapi masa lalu itu tetap ada menjadi catatan dalam hidup kita. Nah, sebelum kita jauh merenungkan firman Tuhan untuk jadi dasar bagi kita, maka kita harus serahkan diri kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karunia-Mu saja Tuhan yang mampu memulihkan kami, yang mampu menyelamatkan kami, membebaskan kami dari setiap kutuk masalah yang terjadi di masa lalu yang sudah selesai. Karena itu Tuhan, tolong kami dalam perenungan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita tentang kisah Yusuf, saudara. Saudara tahu bahwa Yusuf itu lahir dari satu keluarga Yakub, dan waktu dalam keadaan dia masih bayi, Yakub ini adalah di usia sudah tua, sehingga saudara-saudaranya iri karena papanya saudara-saudara dari istri yang satu, karena Yakub punya istri dua, Lea dan Rahel, sehingga anak-anak dari Lea dan semua keluarga kakak-kakak dari Yusuf ini, saudara, iri terhadap Yusuf karena Yusuf disayang oleh papanya. Ini penting sekali. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari teror masa lalu? Nah, Yusuf pernah mengalami sebuah tekanan, dia pernah dilempar ke sumur, dijual ke suku Kedar, terus kemudian dituduh sebagai melakukan perzinahan dengan tante Potifar. Dan akhirnya dia masuk dalam penjara dan kemudian dia ada di Mesir. Nah, saudara, ini tidak mudah untuk kita merenungkan dengan tepat. Nah, bagaimana Yusuf bisa lepas dari teror masa lalu? Harus ada case. Case yang pertama adalah di dalam Kejadian 45 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saudara, menarik ini sekali karena ketika Yusuf memiliki peranan penting di Mesir, sehingga pada saat itu terjadi kesusahan makanan. Nah, saudara-saudaranya datang. Nah, yang menarik adalah begini, saudara. Kalau Yusuf belum bebas dari masa lalu dia, maka ketika diperhadapkan dengan saudara-saudara pasti dia dendam. Pasti itu, saudara. Pasti dia marah. Kenapa Yusuf tidak mengalami hal itu, saudara? Saudara tahu ini jawaban yang paling penting. Lepas dari teror masa lalu, yang pertama, Yusuf disertai oleh Tuhan. Karena kalau kita baca Alkitab dari Kejadian pasal 37 sampai dengan pasal 45, saudara, ada kalimat-kalimat yang terus diulang, yaitu Yusuf disertai Tuhan. Sehingga ketika dalam penjara, dilempar ke sumur, dituduh berzina, dia tidak pernah sedikit pun mengeluh dalam hal itu. Nah, ini penting sekali, saudara. Orang yang bisa lepas dari teror masa lalu adalah orang yang sudah disertai oleh Tuhan. Tuhan ada dalam diri dia, Tuhan mengontrol dalam diri dia, Tuhan memimpin dalam hidup dia, Tuhan yang menjaga dalam hidup dia. Artinya Tuhan menyertai dia secara penuh sehingga dia bisa melepaskan dari teror masa lalu. Nah, kalau saudara susah untuk dapat move on, susah dapat lepas dari teror masa lalu itu karena saudara merasa diri Tuhan sertai, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah menyertai saudara. Ini yang paling bahaya. Jadi orang yang sudah merasakan benar-benar mengalami Tuhan, maka dia harus punya keyakinan bahwa Tuhan menyertai dia. Buktinya apa? Engkau tidak lagi terintimidasi dengan masa lalu. Nah, poin yang kedua dalam konteks ayat pertama ini, saudara, Yusuf itu menyuruh orang di dalam istana itu keluar supaya dia dengan keluarganya. Orang yang lepas dari teror masa lalu, saudara, yaitu apa? Selain dia disertai Tuhan, dia tidak punya rasa pendendam. Kalau dia itu belum dibebaskan dari masa lalu dia akan bunuh saudara-saudara. Jadi stop untuk kita menjadi seorang pendendam. Kita harus menjadi orang yang mengampuni. Ini penting sekali, saudara-saudara, karena Tuhan sudah sertai saudara, maka engkau tidak boleh dendam dengan siapapun juga. Yusuf mau bertemu dengan saudaranya secara pribadi, tidak mau melibatkan orang lain. Inilah menjadi poin bagi kita, karena orang yang lepas dari teror masa lalu
Yaitu yang pertama, Tuhan menyertai dia. Yang kedua, dia tidak punya rasa dendam. Karena terbukti Yusuf mengundang saudara-saudaranya ada dalam ruangan itu. Saudara, biarlah hari ini langkahmu lebih ringan, perasaanmu lebih damai, dan sukacita Allah selalu menyertai saudara. Saya akan berdoa buat saudara sekalian. Kalaupun Tuhan dapati mereka ada rasa dendam yang begitu kuat dalam hidupnya, Tuhan lepaskan. Karena Engkau ada dalam hati mereka, sehingga mereka tidak terintimidasi lagi dari masa lalu mereka. Mereka akan menjadi orang yang sungguh-sungguh sudah merdeka. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, tentunya jaga kesehatan, tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua. Shalom.